Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman penonton channel YouTube SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang secara santai bersama Kepala Sekolah SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Baik, Ustadz, maaf sebelumnya boleh Ustadz perkenalkan diri secara langsung kepada penonton channel YouTube SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa sekalian. Nama saya Abdullah SAG, alumni UIN Susko Pekanbaru tahun 1959, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 5 bulan Juli tahun 1971, yaitu asli orang Pekanbaru, ya Pekanbaru, dan merantau ke Bangkinang menuntut ilmu di pesantren Darul Mahdo. Begitu tamat, saya ditugaskan di Pondok Pesantren Darul Hikmah pada tahun 1996 dan menjabat kepala sekolah dari 2017 sampai sekarang. Punya anak dua, satu sudah di jenjang pendidikan sarjana, yang satu lagi baru tingkat pemula SMP. Barangkali itu. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit perkenalan diri dari Kepala Sekolah SMKS Darul Hikmah Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan nih, biar teman-teman semua tahu bagaimana sih keadaan dan apa saja yang ada di SMK Darul Hikmah Pekanbaru ini. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama dari kami itu, Ustaz bisa menceritakan bagaimana tentang sejarahnya SMKS Darul Hikmah ini terbentuk, secara singkat saja Ustaz. Baik, terima kasih. SMK Darul Hikmah berdiri tahun 1997 bertepatan pada bulan Juli. Didirikannya SMK Darul Hikmah ini didorong oleh semangat para pendiri pondok pesantren ini, ya, bagaimana supaya perkembangan ilmu di pesantren, di pondok pesantren ini tidak hanya terbatas kepada pendidikan agama semata, berpayungkan kepada Kemenak saja, tetapi juga dikembangkan lebih luas, yaitu di kependidikan Provinsi Riau, yaitu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, di awal berdirinya SMK Darul Hikmah ini langsung direkrut beberapa orang siswa atau santri, yang dimulai dari santri-santri yang kurang mampu. Maka direkrut oleh pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah ini, kemudian juga ditambah dengan santri-santri yang berkemampuan. Nah, di awal berdirinya SMK Darul Hikmah ini dibentuklah jurusan yang pertama, yaitu jurusan elektronika industri. Ya, ini pun berkenaan ketika itu gesit-gesitnya elektronika industri. Nah, selanjutnya di tahun berikutnya dikembangkanlah jurusannya dengan jurusan teknik audio video. Setelah teknik audio video dikembangkan lagi dengan jurusan tata busana, ya, tata busana. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembentukan jurusan multimedia dan perbankan syariah sampai saat ini. Itulah teman-teman sejarah singkat yang diceritakan Kepala Sekolah SMKS Darul Hikmah Pekanbaru. Nah, untuk selanjutnya Ustaz,
kira-kira ada berapa orang siswa dan siswi nih Ustaz dari kelas 1 sampai kelas 3-nya di SMK Darul Hikmah ini? Ya, terima kasih. Untuk saat ini total keseluruhan 97 orang, terdiri dari putri dan putra. Ya, dari kelas 10 perkiraannya sekitar 40 orang, kemudian kelas 2 itu sekitar 29 orang. Baik, nah itulah tadi jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 yang belajar di SMKS Darul Hikmah ini. Nah, harapan kita semua nih teman-teman supaya siswa dan siswi dari SMKS Darul Hikmah ini supaya setiap tahunnya supaya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Nah, baik Ustaz, untuk tenaga pengajarnya nih Ustaz, ada berapa orang guru nih Ustaz untuk mengajar di SMKS Darul Hikmah? Untuk tenaga pengajar itu sekitar 17 orang. 17 orang yang kita ambil dari berbagai universitas baik di Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau yang disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, untuk kejuruan itu untuk TI ada 2 orang dan untuk perbankan syariah ada 3 orang. Sementara untuk normatif dan adaptif itu selebihnya. Pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, dengan telah lamanya berdiri SMKS Darul Hikmah ini, mungkin ada beberapa siswa dan siswinya yang berprestasi di bidang akademik atau di bidang-bidang lainnya nih teman-teman. Nah, supaya lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada kepala sekolahnya nih teman-teman. Nah, Ustaz, adakah siswa atau apakah prestasi yang pernah diraih oleh siswa atau siswi SMKS Darul Hikmah? Ya. Untuk prestasi tentu ada ya, untuk anak-anak kita ini, dan SMK ini kan di bawah Yayasan Naungan Nur Iman yang tergabung dari berbagai pendidikan, ada MTS, ada Alia dan ada SMK ya, dengan terbaginya berapa ini kita satukan semuanya, dan anak-anak ini tergabung di bawah Yayasan Nur Iman, maka mereka berkecimpung dalam satu kesatuan ini. Ada perlombaan tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi yang digabungkan di bawah dalam naungan Yayasan Nur Iman. Nah, perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh SMK tergabung dalam grup-grup ini ya, bahkan sudah sampai ke provinsi dan sebagainya. Mereka alhamdulillah sudah memperjuangkan SMK di tingkat nasional. Ya. Nah, itulah teman-teman ya prestasi-prestasi yang patut dibanggakan oleh sekolah SMKS Darul Hikmah Pekanbaru ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, untuk kegiatan ekstrakurikulernya nih Ustaz, waktu sebelum masa pandemi ini, apa aja sih Ustaz kegiatan ekstrakurikulernya yang dilakukan siswa-siswi di sini? Ya. Untuk kegiatan ekskul di SMK Darul Hikmah juga tergabung dalam satu wadah Yayasan Nur Iman, yaitu ada 2 program wajib ekskul. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua adalah muhadharah. Muhadharah itu terdiri dari 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Untuk pramuka, mereka kita wajibkan dan pelaksanaan pramuka ini setiap Jumat sore. Nah, untuk kegiatan muhadharah itu dibagi-bagi nanti per kelasnya. Kita bagi-bagi per kelas dan dilaksanakan di Sabtu sore dan Sabtu malam. Ya, untuk kegiatan ekskul. Nah, untuk kegiatan ekskul yang lain, khusus untuk SMK Darul Hikmah ada program khusus namanya Tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Nah, kita masukkan dalam program unggulan dan juga nanti di bawah naungan ekskul. Semua anak-anak santri SMK wajib
melibatkan dirinya, terlibat di dalamnya itu dalam kegiatan tahfiz Quran. Nah, untuk 1 tahun pertama kita wajibkan 1 juz. Ya, 1 juz untuk tahun pertama. Itu program wajibnya. Kemudian untuk eskul yang lain tergabung dalam wadah Yayasan Beriman ini ada tapak suci, ya, ada kegiatan olahraga, kemudian kegiatan seni qiraah, kemudian kaligrafi, kemudian kegiatan pembinaan secara mandiri untuk kegiatan-kegiatan eskul ini. Nah, itulah diantaranya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Nah, terima kasih Ustaz. Nah, itulah teman-teman seperti kegiatan ekstrakurikulernya untuk mengembangkan bakat siswa, minat siswa yang ada di SMK Darul Hikmah ini. Nah, sekolah SMKS Darul Hikmah ini sudah memfasilitasi teman-teman untuk pengembangan diri siswa-siswi di sini. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ini bukan pertanyaan sih Ustaz, tapi harapan Ustaz sebagai kepala sekolah SMKS Darul Hikmah ini tentang kedepannya, bagaimana harapan Ustaz kedepannya untuk SMKS Darul Hikmah ini. Baik, sesuai dengan visi dan misi SMK, ya, bahwa visi SMK itu adalah akbar, aktif, kreatif, bersih, antusias, dan religius. Nah, bagaimana supaya SMK ini ke depan bisa sesuai dengan visi dan misi ini, itu kita terapkan di anak-anak didik kita. Bagaimana mereka memiliki leadership, ya, kemampuan skill yang ada pada pribadinya. Itu tujuan utama SMK, yaitu pembinaan bagaimana bisa mereka berkreasi dan berinovasi. Nah, itu intinya ke depan ini. Ya, artinya di samping kita untuk mengembangkan secara fisik, ya, SMK ini, ya, tentang bangunannya, maka kita perlu bangunan non fisiknya, yaitu pembinaan moral, etika, perilaku, kemudian inovasi-inovasi yang ada pada diri anak-anak kita. Alhamdulillah kita sudah mencapai itu, ya, sesuai dengan dengan visi misi pondok pesantren juga. Nah, kita di bawah naungan ini semua. Oleh sebab itu harapan kami, ya, mari bersama-sama bergabung di SMK Darul Hikmah. Ya, Terima kasih Ustaz. Nah, itulah tadi harapan dari kepala sekolah ini, bukan harapan dari kepala sekolah ini, harapan dari kita semua ini teman-teman. Bagaimana tentang kemajuan atau keelokan untuk SMKS Darul Hikmah Pekanbaru ini teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya nih teman-teman, secara singkat saya simpulkan, SMKS Darul Hikmah ini berdiri di lingkungan pondok pesantren Darul Hikmah dan dia berasrama. Nah, tentunya bersekolah di sini teman-teman, itu kita bisa mendapatkan ilmu untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Itu yang terpenting teman-teman. Benar Ustaz? Betul Ustaz. Nah, mungkin cukup sekian bincang-bincang santai kita bersama kepala sekolah SMKS Darul Hikmah pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya diskusi pada pagi hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, mungkin ada adik-adiknya atau anak-anaknya yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke sekolah menengah atas atau ke sekolah menengah kejurusan. Nah, disinilah tempatnya nih teman-teman yang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu channel SMKS Darul Hikmah ini teman-teman, dan jangan lupa juga like dan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.